Pernah nggak sih ayah bunda melihat si kecil mulai sering menyipitkan mata, mengucek-ngucek mata, atau melihat terlalu dekat saat menonton TV? Yap, bisa jadi mereka mengalami gangguan penglihatan, apalagi saat ini anak-anak banyak mengalami miopia atau rabun jauh, terutama di era digital yang semakin maju. Nah, apa saja sih sebetulnya gangguan mata yang bisa terjadi pada anak? Yuk kita simak video berikut. Nah, pada Medical Talk kali ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa penglihatan anak ini sebetulnya belum berkembang sempurna hingga usianya 8 tahun. Pada awal-awal tahun pertama kehidupan, perkembangan mata terjadi secara pesat, kemudian akan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, kesehatan mata ini menjadi penting karena kesehatan mata berpengaruh pada fungsi penglihatan yang mempengaruhi kemampuan mereka belajar dan juga bersosialisasi. Sehingga adanya deteksi dini gangguan mata dapat mencegah komplikasi dan juga mencegah perburukan dari gangguan mata yang terjadi pada anak. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan mata anak? Yang pertama adalah faktor kelahiran, di mana bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan rendah cenderung memiliki resiko untuk gangguan mata. Kemudian yang kedua adalah faktor keturunan. Bayi yang lahir dari orang tua dengan kelainan retina atau orang tua dengan miopi atau rabun jauh biasanya akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena rabun jauh di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah faktor nutrisi. Kurangnya vitamin A tentu bisa mengganggu fungsi penglihatan. Dan yang keempat adalah faktor dari lingkungan, di mana di era digital seperti ini, adanya penggunaan gadget yang berlebihan bisa memicu adanya rabun jauh atau gangguan mata yang lainnya. Cahaya biru adalah jenis cahaya yang dipancarkan dari layar gadget seperti handphone, tablet, komputer, dan televisi. Meski cahaya biru juga ada secara alami dalam sinar matahari, paparan berlebih dari layar dalam waktu lama dapat berdampak buruk pada kesehatan mata anak. Cahaya biru dari layar gadget dapat menembus langsung ke bagian belakang mata, yaitu retina dan makula tanpa banyak disaring oleh kornea atau lensa. Anak-anak lebih rentan karena lensa mata mereka belum berkembang sempurna, sehingga lebih banyak menyerap cahaya biru. Akibatnya, anak bisa mengalami gejala kelelahan mata seperti mata kering, perih, atau sulit fokus. Jika terus-menerus terpapar, resiko kerusakan pada retina pun dapat meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membatasi waktu layar anak dan memberikan jeda secara berkala saat menggunakan gadget. Kita bahas satu-satu, mulai dari miopia. Miopia secara awam dikenal sebagai rabun jauh. Kondisi ini adalah kondisi ketika cahaya yang datang dari benda yang jauh jatuh di depan retina. Seharusnya cahaya ini jatuh tepat di depan retina. Nah, pada kondisi miopia atau rabun jauh, seseorang membutuhkan lensa untuk bisa memindahkan fokus dari cahaya supaya bisa jatuh tepat di depan retina sehingga penglihatan yang semula buram bisa menjadi lebih jelas. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kondisi miopia atau rabun jauh pada anak. Nah, selain faktor keturunan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kondisi miopia. Yang pertama adalah melihat terlalu dekat dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini bisa mempengaruhi bola mata karena bola mata akan berusaha untuk menstabilkan dan memfokuskan cahaya yang masuk kepada retina. Faktor yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik di luar ruangan. Nah, sebetulnya cahaya alami membantu pupil lebih mengecil sehingga penglihatan mata anak lebih tajam. Sehingga anak-anak yang kurang aktivitas di luar ruangan cenderung memiliki ketajaman penglihatan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang suka berkegiatan di luar ruangan. Kemudian cahaya alami juga berusaha mempertahankan kondisi dan ukuran dari bola mata karena pada kondisi miopia, bola mata cenderung terlalu panjang ukurannya. Berikut ini adalah ciri-ciri miopia pada anak. Yang pertama, kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Anak mungkin mengalami kesulitan saat melihat tulisan di papan tulis, menonton televisi, atau ketika beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, sering menyipitkan mata. Anak akan menyipitkan mata sebagai upaya untuk memperjelas pandangan terhadap objek yang jauh. Yang ketiga, sering mengucek atau menyentuh mata. Ini bisa jadi tanda bahwa anak mengalami kesulitan dalam memfokuskan pandangan. Yang keempat, mengeluh sakit kepala atau mata cepat lelah.
Ketegangan mata akibat miopia dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di kepala, terutama setelah mencoba melihat benda yang jauh. Yang terakhir, membaca atau melihat benda dari jarak yang sangat dekat. Anak cenderung memegang buku atau benda lain sangat dekat ke wajah agar dapat melihat dengan jelas. Bagaimana pengobatan dari miopia? Apakah kondisi ini bisa disembuhkan? Miopia pada dasarnya tidak dapat disembuhkan permanen atau tidak dapat dikembalikan pada kondisi normal. Sehingga tujuan utama dari pengobatan miopia adalah mengendalikan sehingga memperlambat progresivitas atau perkembangan dari miopia. Nah, pada kondisi anak-anak yang sudah mengalami miopia atau rabun jauh, terdapat beberapa pilihan terapi. Yang pertama adalah menggunakan kacamata untuk mengkoreksi penglihatannya. Kemudian yang kedua, menggunakan lensa khusus seperti ortho-K yang berfungsi untuk menghambat progresivitas dari miopia yang biasanya digunakan pada malam hari. Sementara LASIK yang merupakan prosedur bedah untuk merubah bentuk dari kornea tidak dianjurkan untuk anak-anak. Operasi LASIK ini biasanya dianjurkan untuk dilakukan pada usia dewasa di atas 17 tahun di mana kondisi miopia atau rabun jauhnya sudah semakin stabil. So, jangan lupa untuk konsultasikan kondisi mata anak pada spesialis mata sehingga mendapatkan pilihan terapi yang tepat karena kondisi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya bisa jadi berbeda-beda. Salah satu komplikasi dari miopia adalah amblyopia atau dikenal dengan mata malas, di mana mata malas ini terjadi sekitar 5% pada anak usia di bawah 15 tahun, sehingga prevalensinya cukup banyak dan sering terjadi pada anak-anak terutama yang mengalami miopia. Amblyopia adalah salah satu kondisi di mana penglihatan menjadi kabur atau tidak jelas pada salah satu mata yang disebabkan karena adanya gangguan perkembangan visual pada anak-anak. Nah, otak akan cenderung mengabaikan mata yang lemah sehingga bisa terjadi pergeseran posisi mata dan juga pandangan yang tampak kabur. Jika anak Anda menunjukkan gejala amblyopia atau mata malas, Anda mungkin akan melihat perubahan dalam cara mereka merespon lingkungan sekitarnya. Anak dengan kondisi ini bisa menunjukkan beberapa tanda berikut. Yang pertama, sering menabrak benda, terutama di satu sisi tubuh. Yang kedua, cenderung menggunakan satu sisi tubuh lebih dominan. Yang ketiga, menutup salah satu mata atau sering menyipitkan mata. Yang keempat, sering memeringkan kepala ke satu sisi saat melihat. Yang kelima, tampak memiliki mata juling. Dan yang terakhir, kelopak mata terlihat menurun. Tips menjaga kesehatan mata pada anak. Yang pertama, batasi waktu layar atau screen time dan jangan lupa menerapkan metode 20-20-20. Artinya, setiap anak menggunakan gadget seperti untuk belajar, bermain game, atau mungkin menonton film, istirahatkan mata setiap 20 menit dengan melihat objek yang jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter selama minimal 20 detik. Yang kedua, jangan lupa berikan nutrisi yang baik untuk kesehatan mata anak. Yang pertama, seperti buah-buahan dengan kandungan vitamin A, C, ataupun E seperti pada wortel, bayam, ataupun jeruk. Yang kedua adalah beta-karoten dan juga mineral penting seperti zinc. Dan yang ketiga adalah ayah bunda bisa memberikan suplementasi lutein dan juga zeaxanthin. Yang ketiga, jangan lupa melakukan cek kesehatan mata secara rutin 1-2 kali dalam setahun. Dan yang keempat, apabila ayah bunda sudah mulai melihat adanya tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak, seperti anak mulai menyipitkan mata atau mulai mendekatkan buku ke wajah saat membaca, maka jangan ragu untuk berkonsultasi atau bertanya kepada dokter spesialis mata mengenai kondisi kesehatan mata anak Anda. Vitamin A, C, dan E dikenal sebagai vitamin yang efektif dalam membantu mengurangi resiko degenerasi makula, yaitu gangguan penglihatan pada bagian tengah retina yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Dari ketiganya, vitamin A berperan penting dalam fungsi sel pigmen retina yang membantu proses penglihatan terutama dalam kondisi cahaya yang redup. Selain itu, vitamin A juga menjaga kesehatan permukaan mata termasuk kornea. Kekurangan vitamin A pada anak dapat menyebabkan gangguan penglihatan seperti rabun senja atau night blindness. Sementara itu, vitamin C dan E bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas.
Beta-karoten yang banyak terdapat di dalam wortel berperan sebagai prekursor vitamin A. Artinya, senyawa ini akan diubah menjadi vitamin A sesuai kebutuhan tubuh. Nah, beta-karoten ini berperan untuk menjaga kesehatan mata dengan cara menjaga fungsi retina tetap baik dan juga mencegah gangguan penglihatan seperti rabun senja. Zinc adalah salah satu mineral yang penting untuk mata, di mana zinc membantu kita bisa melihat dalam cahaya yang gelap. Zinc akan bekerja sama bersama vitamin A untuk membentuk suatu pigmen di mata sehingga kita mampu melihat dalam cahaya yang redup. Lutein dan zeaxanthin adalah karotenoid yang secara alami berada pada makula mata, di mana kedua senyawa ini membentuk pigmen berwarna kuning oranye yang berfungsi sebagai filter atau penyaring dari cahaya biru dan juga membantu menjaga kesehatan retina. Di mana rekomendasi klinis dari bukti penelitian ilmiah merekomendasikan konsumsi lutein dan zeaxanthin dengan perbandingan 5:1 per harinya. Studi klinis yang dilakukan oleh Parek et al. 2024 yang mengamati efek konsumsi 10 mg lutein dan juga 2 mg zeaxanthin pada 180 subjek yang berusia 5-12 tahun menunjukkan adanya peningkatan 25% pada kepadatan pigmen makula atau MPOD dibandingkan dengan placebo. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam fokus dan juga kemampuan memproses visual dan juga adanya perbaikan pada insidensi atau kejadian dari mata lelah. Menjaga kesehatan mata anak sejak dini adalah upaya untuk mendukung kemampuan belajar dan juga proses tumbuh kembang mereka. Kebiasaan baik seperti adanya aturan untuk screen time, kemudian konsumsi nutrisi yang baik untuk mata seperti lutein dan zeaxanthin, dan juga mengajak anak untuk cek mata secara rutin atau berkala adalah upaya untuk mencegah adanya gangguan mata yang berpotensi untuk mengganggu tumbuh kembangnya. Mari mulai dari sekarang kita dukung si kecil untuk melihat dunia dengan lebih jelas dan sehat. Jangan lupa saksikan Medical Talk berikutnya dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa!